Halo Sobat BP dimanapun berada, kembali lagi bersama kami yang kali ini akan menjelaskan nih teman-teman secara detail dan juga pastinya secara rinci bagaimana teman-teman mempersiapkan pemberkasan untuk masuk polisi tahun 2023 ini. Pastikan untuk disimak sampai selesai ya Sobat BP, sesuai dengan jumlah rangkap yang diperlukan. Jadi sebagai contoh, teman-teman bisa lihat nih pada berkas ini untuk Sobat BP yang mendaftar dalam pendaftaran Akademi Kepolisian, maka Sobat BP harus menyiapkan 4 rangkap berkas yang sama. Nah, berikutnya ada beberapa keterangan yang harus disiapkan. Ini kita akan ulas lebih lengkap pada setiap belangkonya ya. Dan ini sudah disiapkan juga mengenai urutan berkas-berkas yang harus dibawa. Ini urutannya A, B, C, D, E, F sudah disiapkan. Seperti yang pertama adalah surat permohonan menjadi anggota Polri, fotokopi dan legalisir akta kelahiran. Jika sudah ada barcode, tidak perlu legalisir, cukup fotokopi. Kemudian ijazah, SD, SMP, SMA, kemudian surat keterangan berbadan sehat, dan seterusnya. Kita akan bahas lebih lengkap setelah ini ya. Nah, ini dia yang pertama, teman-teman. Yang pertama adalah surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada halaman pertama tadi, khusus untuk surat permohonan menjadi anggota Polri, suratnya ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam di atas folio bergaris menggunakan materai 10.000. Nah, ini harus ditulis sendiri ya, tidak boleh ditulis atau diketik oleh orang lain. Kemudian kita lihat ada judulnya di atas, teman-teman tulis permohonan menjadi anggota Polri, kemudian di bawahnya adalah tanggalnya, kemudian dituliskan kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, UP Panitia Penerimaan di Jakarta. Kemudian Sobat BP salin keterangan ataupun tulisan yang ada pada surat contoh ini. Kemudian Sobat BP tinggal masukkan data yang sesuai seperti yang sudah diinput pada website penerimaan.polri.go.id, seperti halnya nama, tempat dan tanggal lahir, agama, suku, pendidikan, alamat dan kode pos, serta pekerjaan. Untuk pendidikan diisi dengan pendidikan terakhir, teman-teman. Apakah itu SMA atau sarjana. Tapi untuk yang sekarang, umumnya SMA ya, teman-teman. Karena baik Akpol, Bintara maupun Tamtama adalah SMA atau sederajat. Untuk alamat di bawahnya, teman-teman, harus diisi secara lengkap ya. Baik untuk nama jalannya, nomor jalannya, RT RW, kemudian sampai ke provinsi dan kode posnya. Di bawahnya ada kolom pekerjaan. Nah, ini sama seperti keterangan pada website penerimaan. Sobat BP tinggal samakan saja datanya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, ini adalah surat persetujuan orang tua dan wali atau wali. Nah, untuk surat ini dan seterusnya itu bisa diketik ya teman-teman. Tidak perlu untuk ditulis tangan. Diulangi, tidak perlu ditulis tangan surat yang lain. Cukup surat pertama yang tadi, yang menggunakan kertas folio dan ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Nah, berikutnya adalah
kolom yang harus diisi ini nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat orang tua atau walinya. Jadi kolom yang di atas ini, yang ini kita blok ya. Nah, kolom yang ini kita isi dengan data orang tua atau wali kita, bukan data kita sendiri. Lalu dituliskan juga pada kalimat di bawahnya hubungan keluarga dengan calon peserta tes. Apakah semisalnya merupakan orang tua atau mungkin om, tante, dan lain-lainnya bisa diisi di sini kolomnya. Kemudian berikutnya tinggal diisi keterangan data kita, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat kita. Turun ke bawah, maka kita tuliskan di sini nama orang wali atau orang tua kita yang sama dengan di atas ini. Kemudian juga nantinya perlu tanda tangan dari lurah atau kepala desa sesuai dengan domisili teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami sampai sini. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung di back aja, dimundur lagi videonya, kemudian dicerna kembali mana bagian yang masih belum jelas. Keterangan yang berikutnya atau surat berikutnya yang harus dibuat adalah surat pernyataan belum pernah menikah. Ini cukup jelas ya teman-teman. Tinggal diisi nama, tempat tanggal lahir, suku, agama, dan alamat kita ya. Kemudian tinggal di print, dibuat materai untuk tanda tangan kita. Jadi di sebelah kiri ini adalah orang tua atau wali kita yang tanda tangan. Kemudian di sebelah kanan itu adalah kita yang tanda tangan dengan tanggal. Lalu di bawah tengah adalah lurah atau kepala desa yang juga harus mengetahui dan menandatangani surat tersebut. Kemudian kita turun kita melihat form berikutnya, yaitu daftar riwayat hidup atau DRH. Jika teman-teman lihat pada sebelah atas kiri daftar riwayat hidup ini, maka akan ada logo Polri dan tulisan Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah dalam tanda tebal nama Polda. Nah, ini teman-teman harus hapus ya tulisan nama Polda ini. Kita praktekkan saja sekarang. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita isi dengan Polda yang kita daftarkan. Sesuai dengan Polda yang kita isi pada penerimaan.polri.go.id. Sebagai contoh, kita isi Jawa Barat. Kemudian matikan boldnya ya. Lalu berikutnya kita tinggal isi data yang ada isian di dalam daftar riwayat hidup. Seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, suku, agama, status perkawinan, alamat, tinggi berat badan, warna rambut, warna mata, ciri lain, golongan darah, pendidikan umum, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, atau perguruan tinggi di mana. Kemudian prestasi, kursus, bahasa, kecakapan bahasa, dan pengalaman kerja. Setelahnya ini kurang lebih sama ya teman-teman dengan data yang teman-teman isi ketika melakukan pendaftaran secara online di penerimaan.polri.go.id. Jadi saya rasa Sobat BP sudah paham, tinggal diisi nama orang tuanya seperti ini. Kemudian diisi data selengkapnya dengan tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat. Nah, ketika kita turun ke sini, kita melihat ada kolom saudara
baik saudara doang, saudara dari bapak, maupun saudara dari ibu. Nah, pada kolom ini, yang perlu Sobat BIP lakukan adalah melakukan pengisian data dengan nama lengkap, kemudian jenis kelamin, apakah pria atau wanita, kemudian usianya dalam tahun, kemudian statusnya, apakah kandung, tiri, atau angkat. Kemudian pekerjaan saudara tersebut dan juga alamatnya. Jika tidak ada, tidak perlu diisi, cukup dikosongkan saja. Diisi seperlunya sebagaimana keadaan nyatanya. Jika memang lebih dari 3, seperti contohnya di sini kan kolomnya 3 ya. Jika lebih tinggal diisi, di enter lagi, diisi seperlunya. Untuk data yang lain juga sama, baik untuk saudara bapak maupun saudara ibu. Kita turun ke bawah, kita isi pada keterangan lain-lain. Nah, keterangan ini, Sobat BP tentunya jika ada silakan diisi, jika tidak perlu diisi, cukup diberi strip. Seperti contoh, pada yang pertama adalah organisasi yang pernah diikuti. Misalnya seperti OSIS. Teman-teman tinggal isi OSIS. Terus jabatannya sebagai apa? Bendahara. Kemudian tahunnya tahun berapa? 2022. Kemudian cabang olahraga yang aktif diikuti, teman-teman juga sama. Misalnya yang senang basket, senang sepak bola, senang bulu tangkis, itu silakan diisi di sini. Jika tidak ada, diberikan strip saja. Kesenian juga sama, jika ada silakan diisi. Apakah senang menyanyi, menggambar, melukis, segala macam. Jika tidak, silakan dikosongkan saja. Nah, turun ke sini, kita melihat ada kolom tanda tangan kita pada sebelah kanan. Kemudian ada tanda tangan lurah atau kepala desa pada sebelah kiri. Dan di tengahnya kita perlu tempelkan pas foto ukuran 4x6 yang berwarna. Sehingga Sobat BP sesuaikan pas foto yang ada di sini dengan pas foto yang telah diupload pada website penerimaan.polri.go.id yang telah kita terangkan tadi. Oke teman-teman, jika sudah selesai mengisi daftar riwayat hidup, barulah kita turun pada formulir berikutnya, yaitu surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Di sini juga sama seperti daftar riwayat hidup, Sobat BIP perlu mengganti tulisan nama Polda yang berada pada kop surat Polri di atas dan diganti dengan daerah tempat Sobat BIP mendaftar ya. Sebagai contoh kita isi saja Jawa Barat. Kemudian Sobat BIP tinggal isi keterangannya ini, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya kapan, pendidikan terakhirnya apa, alamatnya apa. Disamakan saja dengan data yang sudah diisi di atas. Tidak perlu diubah-ubah. Kemudian ini juga sama, tulisan nama Polda yang ada di sini, teman-teman bisa dilihat yang lagi di blok. Ini diubah ya teman-teman. Diubah dengan Polda tempat teman-teman mendaftar. Sebagai contoh yang tadi kita isi dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Barulah kemudian kita tidak perlu ubah ini, kita biarkan saja. Barulah kemudian kita kosongkan ini karena kita isi dengan kota Polda kita. Misalnya kita berada di Polda Jawa Barat, berarti kita isi dengan Bandung untuk kotanya. Sobat BP bisa isi dengan kota di mana Polda teman-teman berada ya. Jika misalnya di Jateng, di Semarang, atau mungkin sekarang di Jabar untuk Bandung. Kemudian hari dan tanggal dikosongkan saja, tidak perlu diisi, biarkan titik-titik seperti ini. Nama Polda juga sama diubah seperti tadi menjadi Jawa Barat.
Baru kemudian kita tempelkan materai pada surat perjanjian ini. Nah, untuk materai sendiri ada ketentuan khususnya ya teman-teman. Kita akan ulas selengkapnya setelah beres penjelasan berkas ini. Nah, berikutnya kita melihat ada surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Nah, teman-teman, kita cukup isi data seperti yang sudah kita isi pada halaman-halaman sebelumnya, nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, dan alamat. Kita cukup isi saja sesuai dengan yang sudah kita isi, kemudian kita tanda tangani dengan tanggal dan juga materai. Untuk surat ini juga perlu ditandatangani oleh kepala desa ataupun lurah dan juga camat ya teman-teman. Jadi di atasnya kelurahan. Oke, teman-teman, jika sudah selesai mengisi isian pada surat pernyataan tidak terikat ikatan dinas, maka halaman berikutnya yang perlu kita isi adalah surat pernyataan orang tua atau wali. Dalam hal ini, kita isi dengan nama polda kita awalnya yang berada di sebelah kiri atas, Jawa Barat. Barulah kemudian pada kolom yang pertama ini, yang kita blok kuning sekarang ya, ini kita isi dengan data orang tua kita. Siapa yang nantinya akan tanda tangan, apakah ayah atau ibu. Tinggal diisi di sini. Nah, berikutnya kita isi dengan data kita pada kolom berikutnya. Ini yang saya blok dengan warna biru. Cuma bedanya teman-teman, kalau teman-teman lihat, pada kolom kedua yang saya blok warna hijau, ini ada nomor ujian. Nah, teman-teman, setelah melakukan pendaftaran di Polres setempat, setelah teman-teman melakukan pendaftaran pada Polres setempat, barulah nanti akan mendapatkan nomor ujian. Nah, jadi khusus yang ini bisa dikosongkan atau disisihkan terlebih dahulu untuk kemudian dilengkapi setelah teman-teman sudah dapat nomor ujian. Berikutnya, hubungan keluarga. Ini sama seperti yang tadi di atas ya, apakah sebagai orang tua, om, tante, segala macam diisi di sini. Kemudian ini tidak perlu diubah, sudah sama semua, tinggal ditandatangani di atas materai. Kemudian yang menandatangani dengan materai adalah orang tua. Oke, jadi bukan kita. Kita tanda tangan di sebelah kiri tanpa materai. Yang menandatangani dengan materai adalah orang tua atau wali kita. Oke, sudah jelas teman-teman? Kita masuk pada keterangan berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah surat pernyataan terkait dengan seleksi. Oke, teman-teman tinggal isi datanya seperti yang ada di sini, nama, alamat, dan nomor peserta. Nomor peserta ini teman-teman isi dengan tadi nomor ujian yang didapat setelah sudah datang ke Polres. Oke, kemudian teman-teman tinggal isi dengan materai ditandatangani. Nah, untuk ini teman-teman sendiri ya yang tandatangani pada materainya di sebelah kanan. Orang tua menandatangani dengan sifat mengetahui saja di sebelah kiri. Oke? Jika sudah selesai, kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Nah, teman-teman, cukup isi kolom-kolom yang ada di sini dengan selengkapnya. Yang saya blok hijau ini, teman-teman tinggal isi dengan data yang ada di
riwayat hidup atau yang teman-teman sudah daftar pada website penerimaan Polri. Seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Sepertinya saya tidak perlu jelaskan lagi ya, teman-teman. Ini sudah cukup jelas. Tinggal diisi saja, diketik ya untuk halaman yang ini. Kemudian ditandatangani dengan materai dan tanggal. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yang berikutnya adalah surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sama seperti pernyataan tentang norma hukum sebelumnya, Sobat BP cukup isi data yang berada di sini sesuai dengan kolom yang ada, seperti alamat lengkap rumah, pendidikan terakhir, nama, dan sebagainya. Kemudian tinggal tanda tangani dengan materai. Tidak perlu tanda tangan orang tua ya pada surat ini. Cukup Sobat BP ikuti format yang sudah disediakan dan diisi sesuai kenyataannya. Oke, berikutnya adalah surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri. Nah, ini juga sama teman-teman. Tinggal diisi nama, tempat tanggal lahir, nomor ujian. Ini nomor ujian didapat setelah verifikasi ya pada Polres setempat. Berikutnya alamat dan NIK KTP. Sudah cukup jelas keterangan ini. Sobat BP tinggal isi, kemudian Sobat BP tanda tangani dengan materai, dengan tanggal. Kemudian orang tua juga menandatangani dengan sifat mengetahui ya. Lalu berikutnya ini ada checklist nih teman-teman. Ini sangat membantu buat teman-teman untuk menyusun berkas apakah sudah lengkap atau belum. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk memudahkan teman-teman juga tinggal print saja ya, sesuai dengan jumlah berkas yang perlu disiapkan. Seperti di sini ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran, KTP, KK, permohonan menjadi anggota Polri, keterangan berbadan sehat, SKCK. SKCK itu minimal dari Polres ya teman-teman. Jadi tidak bisa dari Polsek, harus dari Polres. Kemudian untuk surat keterangan sehat itu dari rumah sakit atau vaskes milik pemerintah. Jadi tidak boleh yang milik swasta ya, di luar rumah sakit Polri. Jadi biasanya ke RSUD ya yang melayani. Berikutnya persetujuan orang tua. Ini semua merupakan surat-surat yang sebelumnya sudah kita bahas beberapa menit sebelumnya. Oke. Nah, ini kita tinggal cek, di scroll ke bawah. Pastikan yang teman-teman sudah isi, tinggal dicek saja. Oke, kemudian kita juga perlu isi dengan legalisir. Jadi, untuk teman-teman, karena kan untuk surat-surat tertentu seperti permohonan menjadi anggota Polri itu kan perlu menggunakan materai. Untuk pernyataan belum pernah menikah, kemudian perjanjian ikatan dinas itu juga sama menggunakan materai. Nah, teman-teman, untuk materai sendiri itu 2 rangkap ya yang menggunakan materai asli. Setelahnya bagaimana? Kan ini akpol ada 4 rangkap. Nah, teman-teman, kolom tanda tangan tersebut jangan langsung ditanda tangan. Tempel dulu materainya, kemudian difotokopi dalam kondisi belangko kosong tersebut. Kolom yang kosong tadi yang sudah ditempelkan materai. Sudah difotokopi 2 kali, maka hasilnya ada 2 rangkap dengan materai asli dan 2 rangkap dengan menggunakan materai fotokopian. Nah, tapi teman-teman perlu diingat, semua berkas yang disiapkan ini tetap harus tanda tangan basah. Jadi, meskipun legalisir atau fotokopi KTP-nya, ataupun fotokopi materainya,
Jadi meskipun materinya difotokopi, tapi semua tanda tangannya harus basah, termasuk tanda tangan pihak-pihak lain seperti Pak Lurah, Pak Camat, dan juga orang tua atau wali. Itu tidak boleh disalin fotokopi, semua harus asli. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk penjelasan kita pada video ini. Berhubung teman-teman sebentar lagi akan menghadapi verifikasi ya, dan juga pemeriksaan administrasi awal, kami doakan Sobat BP semua yang terbaik agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi seluruh rangkaian tes masuk polisi, baik itu Akpol, Bintara maupun Tamtama. Semoga untuk pertanyaan lebih lanjut, Sobat BP bisa hubungi panitia setempat untuk informasi lebih lanjut. Karena kebijakan untuk penerimaan dan juga berkas administrasi bisa jadi berbeda-beda di setiap Polres. Oke teman-teman, jangan lupa untuk follow dan subscribe kami pada media sosial kami di YouTube, di IG, di TikTok, dan juga pada media sosial kami lainnya yang bisa dilihat di bawah sini. Semoga video ini bermanfaat dan salam sukses.